Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi ini saya ingin memaparkan mengenai pengelolaan arsip elektronik. Dengan memahami pengelolaan arsip elektronik, sehingga kita dapat memahami proses-proses penanganan arsip elektronik dengan mudah. Baik, lanjut saja ke slide berikutnya. Nah, perlu kita ketahui perbedaan komponen kearsipan elektronik dengan konvensional atau manual. Apabila kita lihat di sini ada 3 komponen. Yang pertama kabinet, yang kedua map atau folder, yang ketiga arsip. Pada kearsipan konvensional atau manual, kabinetnya adalah rak atau lemari arsip yang dibuat secara fisik. Misalnya dapat saja terbuat dari kayu atau dari besi. Nah, kemudian kalau untuk kearsipan elektronik, kabinetnya berupa kabinet virtual yang dibuat dengan database. Nah, kalau komponen map atau folder pada kearsipan konvensional berupa map fisik yang menyimpan lembaran arsip. Sementara pada kearsipan elektronik, map atau folder virtual untuk menyimpan file dokumen. Untuk komponen arsip pada kearsipan konvensional berupa lembaran-lembaran surat atau hard copy. Sementara pada kearsipan elektronik, lembaran-lembaran surat yang sudah ditransfer ke dalam file atau gambar teks dalam format misalnya PDF. Nah, perlu juga kita ketahui jenis-jenis arsip elektronik. Yakni terdiri dari file teks yang berisi naskah yang dihasilkan dari program pengolah kata, atau contohnya Microsoft Word. Nah, kalau untuk file data biasanya berupa data-data yang terdiri dari tabel atau kolom-kolom baris ya. Bisa berupa Microsoft Excel. Nah, yang ketiga adalah file citra atau image. Itu berupa gambar ya, bisa berupa file JPEG. Kemudian file suara berupa rekaman suara audio bisa berformat WAV atau MP4 ya, MP4. Nah, kemudian tadi jenis-jenis arsipnya. Sekarang perbedaan siklus kearsipan elektronik dengan manual. Perbedaannya adalah pada siklus kearsipan konvensional, proses penciptaan, penyimpanan, distribusi, dan penggunaan masing-masing tahap berdiri sendiri sebagai proses kegiatan. Namun, pada siklus kearsipan elektronik, proses penciptaan dan penyimpanan berlangsung dalam satu tahap, proses pendistribusian dan penggunaan berlangsung pula dalam satu tahap. Kemudian untuk memahami tahapan proses digitalisasi arsip. Nah, biasanya hasil dari proses digitalisasi arsip konvensional hasilnya adalah berupa arsip elektronik. Adapun tahapan proses digitalisasi arsip, yang pertama adalah tahap pengumpulan bahan. Biasanya di sini kita mengumpulkan bahan-bahan yang diprioritaskan untuk dibuat digitalisasi. Jadi ditentukan berdasarkan skala prioritas.
Kemudian yang kedua adalah tahap pemindaian atau scan. Nah, di sini memindai berupa lembaran-lembaran, misalnya dalam bentuk PDF. Dari lembaran dirubah ke bentuk PDF. Kemudian yang ketiga, tahap manipulasi. Merubah misalnya dari PDF ke JPEG, ya, JPEG ke PDF. Kemudian yang berikutnya, tahap entry data. Pada tahap entry data, ini menginput metadata atau keterangan data. Yang kelima, tahap editing dan koreksi. Artinya di sini mengedit dari keseluruhan. Apakah entry datanya yang masih belum sesuai, atau formatnya, atau format manipulasi yang belum sesuai, seperti itu. Karena biasanya untuk sebuah organisasi membatasi agar tidak terlalu penuh nanti memorinya dalam waktu singkat, sehingga misalnya dipersyaratkan minimal untuk pengiriman dokumen misalnya di bawah 5 MB, karena kalau tidak lebih dari itu maka tidak akan terbaca oleh sistem. Kemudian yang berikutnya adalah pengelolaan arsip elektronik. Jadi ada 3, yaitu proses digitalisasi arsip, proses penyimpanan, proses pengaksesan, dan pencarian kembali dokumen. Di proses digitalisasi arsip artinya dokumen yang tercetak atau hard copy itu dirubah menjadi dokumen elektronik atau dialih mediakan. Kemudian proses penyimpanan, yakni penginputan data. Kemudian mengindeks, membuat klasifikasinya berdasarkan subjek dan dokumen. Ada 2 pendekatan, yaitu berdasarkan file dan berdasarkan basis data. Nah, kalau berdasarkan file biasanya lebih konvensional. Kalau berdasarkan basis data sudah menggunakan jaringan. Jadi intinya kalau berdasarkan file non jaringan. Kalau berdasarkan basis data, misalnya penyimpanan dengan menggunakan Google Drive atau iCloud, itu menggunakan jaringan. Ya, kalau yang berdasarkan file bisa menggunakan flash disk atau misalnya disimpan di laptop atau personal komputer di dokumen. Kemudian yang ketiga, proses pengaksesan dan pencarian kembali. Ini tergantung dari pendekatan yang dipilih, atau berdasarkan file atau jaringan, non jaringan, atau yang berdasarkan basis data atau jaringan. Kemudian proses digitalisasi sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama scanning, yang kedua editing, yang ketiga uploading. Nah, untuk scanning atau pemindaian ini artinya memindai dari bentuk cetak ke dalam bentuk berkas digital. Contohnya berkas PDF. Ya. Kemudian editing, proses mengolah berkas PDF dengan memberikan repositori. Artinya bahwa PDF itu kemudian dirubah bentuknya agar dapat diakui keoriginalan naskah tersebut sehingga dapat valid, maka dibuat semacam repositori oleh digital library atau perpustakaan digital. Jadi agar naskah tersebut layak untuk dijadikan bukti. Yang ketiga adalah uploading. Di sini proses menginput metadata. Metadata itu adalah keterangan data, ya, dengan mengupload berkas dokumen tersebut ke digital library, seperti itu ya. Dan biasanya ada syarat tadi ya, maksimal di bawah maksimal 5 MB atau di bawah 5 MB. Baik, demikianlah materi kita hari ini. Seperti biasa,
untuk dapat lebih meningkatkan pemahaman. Di sini ada tugas, ya. Anda diminta untuk memindai satu dokumen hard copy, bisa contoh kartu mahasiswa atau jenis bebas, tentukan sendiri ya, dengan menggunakan scanner atau dengan aplikasi scanner pada HP Android dalam bentuk format PDF dengan ukuran kurang dari 5 MB. Kemudian tugas dapat diupload ke SSO dan GCR paling lambat minggu depan, ya, dengan waktu yang telah ditentukan. Demikianlah ya materi hari ini, konten hari ini saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.